Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul janji yang akan diperoleh, yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Wahyu pasal 2 ini, bahkan sampai dengan pasalnya yang ketiga, ini merupakan 7 surat kepada 7 jemaat, yaitu nubuatan tentang perjalanan gereja selama kurun waktu 2000 tahun zaman gereja. Dan apa yang firman Allah gambarkan tentang keadaan gereja yang ada pada zaman Yohanes masih tetap berlaku pada zaman ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, semua yang dituliskan ini merupakan cerminan dari keadaan jemaat pada masa kini. Dan secara khusus kita akan mempelajari bersama-sama mengenai Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan ini merupakan surat kedua kepada jemaat yang ada di Smyrna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Smyrna itu memiliki arti yang dikasihi, perhiasan Asia, tetapi Smyrna juga memiliki arti penderitaan. Jadi Smyrna ini adalah kota yang indah, sehingga kota Smyrna ini dikatakan sebagai kota yang dikasihi dan perhiasan Asia. Meski demikian, ternyata jemaat yang ada di Smyrna itu mengalami penderitaan karena iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya selain Smyrna memiliki arti yang dikasihi, perhiasan Asia, Smyrna juga memiliki arti penderitaan. Karena adanya penderitaan jemaat-jemaat yang ada di Smyrna. Dan kita akan mempelajari bersama-sama penderitaan apa saja yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Yang pertama yaitu kemiskinan dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun jemaat di sana hidup di kota yang sangat indah, bahkan dikatakan perhiasan Asia, namun ternyata mereka miskin secara jasmani. Tetapi justru di mata Tuhan kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-9. Bagiannya yang bagian A saja. Wahyu 2 ayatnya yang ke-9a. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Mereka miskin secara jasmani, namun ternyata di mata Tuhan mereka kaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah mungkin mereka miskin secara jasmani, tetapi mereka kaya secara rohani di dalam kerohanian mereka kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kemiskinan jasmani bukan menjadi penghalang untuk seseorang bisa menjadi kaya rohani. Karena untuk kita menjadi kaya rohani, kaya di dalam Tuhan, tidak diukur hanya dengan hal-hal materi saja. Tidak diukur hanya dengan hal-hal jasmani. Tetapi diukur bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan. Selain mereka miskin secara jasmani, mereka juga dikucilkan, dan ternyata sebab mereka dikucilkan ialah karena mereka menolak untuk menyembah kaisar di kuil. Karena mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Smyrna. Walaupun mereka harus mengalami penderitaan, tetapi tidak menghalangi mereka untuk mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Lalu penderitaan yang kedua
Yang pertama tadi kemiskinan dan dikucilkan. Penderitaan yang kedua yaitu mereka difitnah. Karena mereka tidak menyembah kaisar yang ada di kuil, maka mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu menyebut jemaat-jemaat yang ada di Smyrna, menyebut jemaat-jemaat sebagai orang-orang yang melanggar peraturan. Firman Tuhan menyebut orang Yahudi ini sebagai jemaah iblis. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 bagian B, dikatakan dan difitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Justru orang-orang Yahudi yang memfitnah jemaat-jemaat, dikatakan firman Tuhan sesungguhnya mereka adalah jemaah iblis. Mengapa demikian? Firman Tuhan jelas mengatakan mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan pekerjaan mereka ialah menuduh dan mendakwa orang-orang percaya, seperti halnya yang dilakukan iblis, yang hanya bisa menuduh dan mendakwa orang-orang benar. Itu sebabnya dikatakan mereka sesungguhnya ialah jemaah iblis. Lalu penderitaan selain kemiskinan, dikucilkan, lalu mereka harus difitnah oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, penderitaan yang ketiga, mereka juga mungkin harus mengalami di penjara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 ini, di sini dikatakan kesusahan selama 10 hari. Angka 10 itu memiliki arti penghukuman. Dan penjara ialah suatu tempat yang sangat mengerikan karena identik dengan suatu hukuman. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 bagian awal, di situ di awal sudah dikatakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mengapa demikian? Firman Tuhan mengatakan jangan takut kepada apa yang engkau akan derita. Karena apa? Karena 10 hari ialah waktu yang sangat singkat, waktu yang sementara kalau dibandingkan dengan kekekalan yang akan mereka terima. Kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jangan takut. Janganlah engkau takut. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena apa yang engkau derita tidak sebanding dibanding kemuliaan yang akan engkau terima. Meskipun jemaat-jemaat di Smyrna mengalami penderitaan-penderitaan, namun ternyata Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Seperti judul kita pada judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu janji yang akan diperoleh. Ada janji Tuhan bagi setiap kehidupan mereka, yaitu yang pertama, janji tentang mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, di kota Smyrna itu sering diadakan pertandingan olahraga. Dan para pemenang akan mendapat mahkota yang fana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang menang di dalam Tuhan,
mereka akan beroleh mahkota yang tidak fana. Ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-10 dikatakan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Apa itu? Mahkota kehidupan ialah keselamatan kekal yang akan diterima orang-orang percaya yang setia sampai mati. Saya kena percaya kita semua rindu menerima mahkota yang kekal yang Tuhan janjikan, seperti janji yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Smyrna. Tetapi mahkota yang kekal, mahkota kehidupan, keselamatan yang kekal itu akan diperoleh oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai mati. Itu sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang menderita di dalam Tuhan, yang bertahan di dalam Tuhan. Maka ia akan mendapat mahkota kehidupan. Dan ini yang menjadi kerinduan saya dan saudara tentunya. Amin. Lalu yang kedua, janji yang Tuhan berikan, yaitu mereka tidak masuk dalam kematian kedua. Di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua ialah neraka atau lautan api. Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 dan Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Dan dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang menang dari penderitaan itu tidak akan menderita apa-apa, yaitu mereka tidak akan masuk dalam kematian kedua atau disebut neraka. Jadi walaupun mungkin mereka mengalami kematian pertama karena mereka harus mengalami aniaya, mereka harus mengalami penderitaan sebab iman mereka kepada Yesus, namun mereka tidak mengalami kematian kedua sebab mereka akan menerima kemuliaan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa. Dan tentunya ini juga menjadi kerinduan kita. Tuhan, saya mau menerima janji yang Engkau berikan, seperti janji yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Janji itu juga yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, menjadi pesan peringatan kepada kita. Kalau mungkin saat ini Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, saat-saat ini mungkin kita melihat semua keadaan sulit, semua keadaan sukar. Tetapi janganlah berubah kesetiaan kita kepada Tuhan, melainkan tetaplah percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang engkau alami saat ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan engkau terima bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya tetap percaya dan setia sampai mati, seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Smyrna. Maka janji Tuhan akan mahkota kehidupan dan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan akan juga kita peroleh. Janji yang daripada Tuhan akan kita peroleh ketika kita setia sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan biarlah memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diberitakan bagi setiap kehidupan kami. Ini menjadi pesan peringatan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia walaupun ada banyak hal yang harus kami alami. Namun Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan, memegang penuh janji kebenaran firman Tuhan. Dan kami kena percaya ketika kami setia, kami akan memperoleh janji-janji itu. Dan kami kena percaya Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami sebagai manusia, Engkau Allah yang terus menguatkan kami, Engkau Allah yang terus memimpin kami di dalam kebenaran untuk kami melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi jemaat-jemaat
jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai mati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.